tapi ternyata tarifnya berbeda gitu. Tarifnya berbeda. Jadi teman-teman bisa sambil buka mungkin yang kemarin saya share. Jadi ada beberapa di situ tarifnya beda, tapi tindakannya sama. Contohnya ada nebulisasi, kemudian ada RJP, resusitasi, ya, kemudian ada intubasi, itu ada perbedaan tarif, entah itu di IGD dengan ruangan, IGD dengan ICU, ICU dengan ruangan, terus kemudian antar IGD dengan ruangan lain, sementara harusnya kita single tarif, jadi satu tindakan dimanapun dia dikerjakan harusnya tarifnya sama. Itu yang pertama, nanti akan kita bahas keputusannya mau ditaruh tarif berapa di situ. Kesepakatan kita. Yang kedua, mengenai jasa dokter. Jadi kalau sebelumnya kita ada jasa berdasarkan kelas pelayanan, jadi kelas 3, 2, 1, kemudian VIP, itu berbeda, termasuk tarif jasa tindakan ya, dan operasi, baik itu operasi maupun operasi. Rencananya untuk tarif yang baru, kita akan ada single tarif, jadi tidak ada lagi perbedaan berdasarkan kelas. Semua tarifnya akan sama, satu single tarif. Ini untuk meminimalisir adanya subjektivitas kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi misalnya kita takutnya kita akan lebih memilih untuk misalnya visit pasien VIP atau kelas 1 dan tidak terlalu memperhatikan pasien kelas 3. Nanti yang akan membedakan terhadap pasiennya adalah biaya akomodasinya aja, termasuk operasi atau tindakan medik. Nanti semuanya tidak ada perbedaan. Jadi misalkan operasi tidak ada lagi operasi berbeda antara kelas 3 dengan kelas 1 atau PIP. Semua akan sama tarifnya. Yang membedakan adalah dia tindakan operasi kecil, sedang, besar. Karena kita mengerjakan di ruangan yang sama dengan obat dan ABHP yang sama, dianggap seperti itu. Nah ini Mbak Sinta minta tolong yang tarif. Kalau mau bisa dari tarif yang awal itu Mbak, yang tarif paling atas. Pelayanan dokter gigi, dokter umum, dan dokter spesialis ya kalau nggak salah ada gitu ya. Bentar ya. Nah, yang paling atas ini kan ada poliklinik gigi, gizi, edukasi, fisioterapi, dan dokter umum. Ini ada dokter gigi nggak ya? Ada ya, harusnya ada dokter Teddy kalau nggak salah tadi. Nah ini kan ada dokter Teddy, juga ada dokter umum kan, perwakilannya ada dokter Deli sama dokter Puspa. Coba dilihat lagi, di sini ada poliklinik gigi, poliklinik gizi dan edukasi, fisioterapi, dan dokter umum. Saya dari kemarin sebenarnya pengen bahas ini, cuman nggak berani komen di grup tim tarif Perda karena belum ada kesepakatan dengan tim komite medik. Tapi maksud saya, apakah para teman-teman sejawat dokter gigi dan dokter umum ini mau tarifnya disamakan dengan gizi dan edukasi gitu loh maksud saya. Atau kita mau mengusulkan bahwa ada poliklinik dokter umum dan dokter gigi dan dokter umum itu sendiri, kemudian gizi, edukasi, dan fisioterapi itu sendiri. Karena ini berbeda, silahkan teman-teman kalau pengen ini. Kalau dokter Teddy mungkin sebagai dokter gigi spesialis ya akan nanti tarifnya mungkin kalau dia melayani umum pasti akan berpindah ke sama seperti spesialis ya. Cuman ini yang dokter umum sama dokter gigi, apakah mau tetap sama dengan poligizi, fisioterapi, dan edukasi atau kita mau dibikin sendiri di bawahnya, usul seperti itu. Kalau saya sih maunya
pisah ya antara kita dengan gizi, edukasi, dan fisioterapi, karena nanti pelayanannya pun akan berbeda yang kita berikan dibandingkan pelayanan di bidang gigi, edukasi, dan fisioterapi. Kecuali di poli itu, misalkan gizi itu ada dokter yang spesialis gizi, oke. Di fisioterapi misalkan ada spesialis KFR itu. Kan nanti balik ke poliklinik spesialis. Nah, itu silakan ini dokter umum sama dokter gigi mungkin mengomentari ini. Mau Ya, tetap Dok. seperti ini Terima atau kasih, Dok. Kalau bisa sih dipisah ya, Dok. Dari awal sih ini sih permasalahannya, Dok. Ini kan jelas tarif poliklinik ya, Dok. Kalau dari dulu aja visiter itu, Dok, malah bahkan besar gizi dari dokter umum, Dok. Itu kayaknya terus terang miris banget ya, Dok ya. Kalau bisa sih, Dok, misah, Dok. Dan tarifnya pun kalau bisa sih jangan disamakan, Dok. Dari dulu sih, Dok, ini, Dok, juga pernah udah juga dibahas dari yang kita tarif visitasi dokter umum juga dari dulu tuh, bahkan waktu itu masih kita 20.000 apa berapa gitu. Di situ sudah di atas kita 25 atau 30 gitu, Dok. Kayaknya padahal kalau visite pun saat itu mereka ngikutin kita. Terus ngikutin sesuai apa yang kita mau gitu untuk untuk gizi pasien gitu. Kayaknya miris banget sih, Dok, kalau harus sama. Gitu aja sih, Dok, sarannya, Dok. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, Dok. Terima kasih. kalau mau usul berapa tarifnya? 40. Kalau poliklinik segitu berarti IGD naik lagi. Nah, itu, Dok. Jadi kan di IGD itu sama tuh, Dok. Sekarang, Dok, 30.000, Dok. Enggak, ini kan mau naik nih. IGD Iya, Dok. tarifnya 40.000 dokter umum. Teman-teman yang lain ada nggak ya? Mana nih? Dokter Puspa, Dokter Rabiah, Dokter Diana, Dokter Avinda nih ada nih. Sama dokter gigi itu, karena nanti tarifnya sama itu dokter gigi sama dokter umum. Kecuali dokter Teddy ya, dokter gigi, dokter Ya, Teddy kan dokter spesialis ya. kalau dengan dokter gigi sih kita nggak masalah, dokter tarifnya sama, Dok. Yang penting sih, maksudnya kalau bisa sih di atas, Dok, dokter gigi maupun dokter umum gitu. Nah, maksudnya gini loh. Kalau bisa 40.000 bisa, Dok, kalau untuk ininya. Terus berarti kan di IGD bisa 50.000, Dok, di atasnya kan, Dok. Nah, itu berarti berubah lagi nih tarifnya. Pak Gimana Jumatil? teman-teman dokter umum yang lain mungkin ada yang menanggapi? Kalau bisa lebih dari 40 sih bisa aja, tapi kan nggak mungkin, Dok. Sementara spesialis aja udah 60 itu, Dok. Ya, kecuali kalau spesialis juga naik, Dok. Teman-teman yang lain? Mau 40.000 nanti kita usul itu dipindah, tidak sama Iya, posisi. Dok, kalau bisa segitu sih, Dok. Jadi IGD juga bisa naik, Dok. Dan poin pentingnya itu yang tadi, Dok, kalau bisa itu kita nggak disamakan, Dok, dengan gizi gitu. Karena menurut saya sih udah jelas apa ya, Dok, tanggung jawab dan lain sebagainya itu udah beda, Dok. Ini kesepakatannya mau berapa nih? Kalau mau 40, dokter gigi sama dokter umum, oke kita setting 40. Teman-teman yang lain, Dokter Puspa gimana? Bu Diana gimana, Budin? Mohon masukannya, Din. Budin, seperti kata Dokter Asna, kalau mau 40, biar diketok palu, Budin. Besok disampaikan itu diubah 40 gitu loh, Bu Diana. Ya, saya setuju kalau naik. Kalau nggak naik malah nggak setuju. 40 setuju, Budin? Iya, setuju. Karena itu yang 30 itu nggak tahu itu dari mana. Kalau dulu kan dokter UGD 30, apa itu ngikuti dokter umum UGD kah yang 30? Jadi karena itu mengikuti ya yang dokter umum di UGD maupun di Poli ya harus naik gitu kalau saran saya. Kemarin itu tarifnya 20.000, Dokter Diana. 20 atau 25.000 ya? Enggak, 30 kalau IGD 30, Dok. 30. Nah, visiter ruangan, Dok, yang 20, Dok. Enggak, poliklinik itu 20.000, IGD 30.000, terus naik kan? Naiknya tidak boleh sampai 100%, maksimal 50%, jadi akhirnya 30.000 kan kemarin. Terus IGD itu naik dari 30.000 jadi 40.000. Itu loh.
Nanti Kalau IGD boleh dibikin. saran naik dokter. Poli 30, 40, IGD 50 dok. Nah, itu Ya, saya berarti setuju Bu Deli itu. Setuju ya Budin? Ya, setuju. Jangan nggak naik malahan. enggak, maksudnya naik itu pasti karena memang tarif Ya. Perda baru ini pasti naik. Cuman maksud saya mau nggak disamakan sama itu gizi sama edukasi sama fisioterapi. Kalau saya pribadi kenapa saya pengen membahas nih di grup komite medik, nggak mau langsung nyampaikan ke tim tarif Perda karena kan di sana ada perawat, ada gizi ya. Maksud saya kita fix di kita dulu baru saya sampaikan. Sebenarnya saya sendiri nggak setuju kalau dokter umum, dokter gigi kita disetarakan dengan profesi lain karena dari segi tingkat profesi lama pendidikan dan penghargaan itunya aja beda dengan beban kerjanya. Maksud saya seperti itu. Setuju Oh, dok. ya kolomnya berarti berubah. Iya, Kan nanti kan di kita bisa minta bawahnya tambah. ya. Misalkan poliklinik ini Ya. gitu, gigi sama Dan dokter umum. mungkin karena yang lain dan kami ini nggak masuk di tim itu, nanti kalau dokter umumnya turun ke bawah dengan tarifnya 40, nanti yang di atas itu jangan ikut-ikutan turun gitu. Turun kolomnya dan ikut-ikutan angkanya, berarti kan sama aja. Iya. Dokter gigi dan dokter umum Mbak Sinta. Poliklinik gigi dan dokter umum. Ini ada dokter gigi nggak ya? Setuju nggak kalau misalkan 40? Siapa tahu gigi merasa kurang. Di sini ada dokter Teddy kayaknya dok. Cuman kan beliau masuk Kelihatannya enggak, spesialis dok. Iya, dokter Kayaknya Teddy gimana dok? Halo, bisa Ini. mendengar nggak? Ya bisa dok. Ya maaf ya. Kemarin sih ya dari teman-teman juga ngikut aja sama dokter umum gitu, teman-teman yang dokter gigi umum. Jadi ya untuk apa namanya pemeriksaan dan konsultasi kalau ikutan naik ya alhamdulillah aja. Jadi 40. Nah, ini berarti kita sepakat ya. Kalau yang spesialis, untuk teman-teman spesialis, kalau mereka 40 tetap setuju 60 apa mau naik lagi? Biaya perawatan jadi tinggi banget malah nggak ada pasien. Takutnya itu. Iya. Sebenarnya kalau pas di praktek mereka swasta lebih tinggi dari ini ya. Banyak aja kayaknya pasiennya. Nah, kurang tahu Pasien juga. Dokter Anton, dokter Rinta, dokter Rudi, dokter Daya. Kan lebih tinggi dari ini ya. Ada aja kok pasiennya. Dokter Suci. Sarannya beda dok. Ya makanya, ya maksudnya kira-kira gimana dokter Suci? Ini kalau Bu Suci kan ada poliklinik apa itu ya? Lakasi. Kalau kemarin kita usulnya 60 ya dokter Daya ya? Kayaknya 60 ya dok? Di situ 60 ya? Itu 60. Oh 60. Saya sih sebenarnya 60 sih nggak masalah sih, tapi dengan tadi proporsi dokter umum minta naik 40, apa teman-teman spesialis lain mau naik nggak? Mau naik 70 nggak? Saya sih terserah aja. Atau mau tetap 60? Okay. Atau mau naik 70 terserah aja. Masalahnya nanti kira-kira jatuhnya pasien di poli itu dengan keperawatan itu jatuhnya jadi berapa dok? 100.000? Berarti kalau poliklinik spesialis, kalau kemarin kan kita ngitung gini, 60 spesialis kan, terus keperawatannya itu 25.000 kan sudah 85, terus ada administrasi sekitar 15.000 ya sama 10.000, karcis 5.000 ya, jadi 100.000. Gitu ya? Ya sekitar kan, ya. Betul. Itu untuk Apuas tuh, untuk rumah sakit itu termasuk mahal nggak sih? Kalau menurut saya sih sebenarnya termasuk mahal ya. Secara pribadi menurut saya untuk level rumah sakit itu termasuk mahal karena kesannya di praktek sama di rumah sakit itu pasti orang beda dok. Itu yang saya berusaha menanggapi dari sisi orang awam gitu, bukan saya sebagai dokter loh gitu. Tapi saya mohon pertimbangan dokter Daya atau dokter yang lain gitu. Dokter Daya gimana dok? Tetap 60 atau mau naik? Ya setahu saya itu minimal tuh 60 kalau dokter spesialis. Lebih dari itu mahal banget untuk pasien. Udah, berarti kita nggak berubah ya, spesialisnya tetap segitu ya. Cuman memang harusnya ada pembanding kita kayak di Pulang Pisau berapa, di mana rumah sakit kota berapa gitu.
Itu lebih Kalau lebih peluang bijak pisau pernah sebenarnya. dikirimin dokter Ana lebih kecil dari kita sih tadi. Iya, sebenarnya kecil sebenarnya di sana. Doris juga rendah dok. Doris tuh umumnya juga dikit loh. Mereka belum berubah perdanya. Karena dari Nah. masih pakai Perda 2012. Nah, betul. Oke. Iya, 60 mungkin lebih adil ya. Nah, berarti nggak masalah ya, dok, poliklinik gigi sama dokter umum 40, spesialis 60 ya. Saya sih nggak apa-apa dok. Setuju aja. Dokter Rinto gimana dok? Pak Rinto masih mute kayaknya itu ya. Rinto suaranya nggak kedengeran. Pak Rinto setuju 60.000. Suara Pak Rinto nggak jelas. Ya, Pak Rinto suaranya nggak kedengeran dok. Halo, gimana? Halo? Iya dok, 60.000 gimana dok? Poliklinik spesialis. Gimana suaranya? Jelas? Sudah dok, dengeran. Iya, kalau saya malah tinggian ini ya, rawat di rumah sakit. Daripada saya praktek di ini malah lebih rendah malah ini. Ya kalau 60.000 udah cukup ya ini ya. Setuju aja, malah lebih tinggi dari praktek pribadi saya nih. Dibandingkan praktek pribadi lebih tinggi. Halo? Ya, berarti setuju dok ya, 60.000 ya. Ya, setuju aja. Oke, kita fix Cuma saya ya mau ini. tanya. Kenapa, mau dok? tanya. Ini kalau ini konsep poliklinik gizi memang ada kan? Kata orang gizi ada dok. Ada kan? Iya, kata mereka ada. Di mana ya? Saya nggak pernah. Di atas kayaknya dok katanya. Ada. Saya juga nggak tahu. Poliklinik gizi di ruang gizi Pak, di belakang Pak Di Rinto. belakangnya. Oh ya. Ya. Ya kalau setuju aja. Tarifnya setuju aja. 60.000. Ya udah ya, fix ya kita. Itu kita fix. Kemudian yang di bawah ini apa ya? Di poliklinik ya. Nah, ini yang apa? Kita tarif untuk visite. Ada di bawah, Mbak, visite ruangan. Mbak Cinta, atau balik ke atas dulu Mbak, yang IGD Mbak, pelayanan kegawat daruratan. Kan ada tarif dokter yang jaganya, tarif konsulnya ya. Nah nih, ini dia. Itu ada konsultasi dokter IGD ya, dokter gawat darurat 40.000. Sama atau mau dinaikkan, tadi katanya mau naik 50.000 kan? Naik Berbeda dok. sama naik 50.000. Nah, terus untuk spesialis ini.
spesialis itu ada yang on call, ada yang on site ya. Ada jam kerja dan di luar jam kerja. Ini kan kalau di sini, kalau yang on call itu kalau jam kerja itu 30.000, kalau yang on site 60.000. Kalau di luar jam kerja itu 2 kali lipatnya. Jadi yang on call 60.000, on site itu 120.000. Ketinggian nggak sih? Ada, kedengeran kan? Nggak ngerti loh. Saya harus speak. Yang ini gimana nih para dokter spesialis? Nah. Aktifkan biar kita hadir sini melihatnya paling sedikit tuh. Halo dok. Iya. Halo dok. Iya. Nggih, menurut saya sih kemahalan ya dok. Yang konsultasi di luar jam kerja itu loh 2 kali lipat kok rasanya kemahalan ya. Ya makanya saya bilang nggak kemahalan nggak sih? Cuman saya kan nggak berani memutus kemahalan dok. Maksudnya nanti saya atas nama pribadi gitu loh. Makanya kita diskusikan. Menurut saya memang harus bagi kah? Harus di luar jam kerja itu memang peraturannya harus seperti itu kah? Ya itu makanya dok, saya juga ini kan yang dulu ya, dari yang dulu itu sudah ada kayak gini. Apakah kita mau mengekor kayak maksudnya mau tidak ada namanya mau di jam kerja atau di luar jam kerja tarifnya sama, cuman ada onsite sama on call maksud saya. Ya, saya setuju itu dok. Artinya tidak ribet banget urusannya itu, adminnya pusing loh kayak gitu. Beda 1 menit aja beda apa di tarif gitu maksud saya. Kalau saya boleh usul tidak usah dibedakan jam kerja orang kita memang 24 jam kan di sini gitu maksud saya. Bagaimana kalau usulnya tidak dibedakan jam kerja atau di luar jam kerja. Kemudian nanti kita sepakati bahwa mau onsite berapa, on call berapa. Kalau itu usul saya sih, monggo tanggapan yang lain dok. Iya, kalau saya mau usulnya gitu dok. Cuman ini kan yang dulu. Iya. Sama aja kan kita dibayar insenda untuk jam kerja jaganya itu kan sebenarnya ada. Ini untuk teman-teman spesialis gimana? Kalau misalkan kita cuma bikin konsultasi dokter spesialis, on call sama on site, cuma ada 2. Baru kita bahas tarifnya berapa. Ada siapnya. Dokter Daya kalau gimana? Saya setuju tetap setuju on call dan on site, jadi nggak usah yang di luar jam kerja sama jam kerja. Sama kayak dokter Suci sama aja. Setuju aja. Biar nggak ribet. Ya, dok. Tarifnya yang didiskusikan aja ya dok. Tarifnya mau piro. Dokter Daya mau ikut senior lah kalau. Kalau 30.000 itu menurut saya terlalu murah. Kita dikonsuli bisa lebih dari 1 jam. Kalau on call gitu, saya usul naik. Mau jadi berapa dokter Daya? 40 kah? 50 gitu. Kalau onsite mungkin dijadikan 2 kalinya, misalnya 80 kah? Atau mau jadi 100, tapi monggo aja sih. Tapi yang pasti dinaikkan, karena kalau onsite kan pasti kita datang. Effortnya kan lebih gitu. Mungkin on call-nya 40 dok, on site-nya 80 mungkin dok. Setuju, saya setuju itu. Yang lain mungkin minta persetujuan dok. Dokter Rinto, dokter Anton atau yang lainnya. Beda paling sering onsite soalnya. Ya itu kalau Optin nggak ada ya? Dokter Daniel sama dokter Rudi ada nggak sih di sini? Kalau saya, halo. Iya dok, gimana dok? Ya on call kayaknya enggak sama aja itu mau di luar jam kerja atau di jam kerja. Tapi kalau on site kayaknya ya ini kalau saya sih kayaknya perlu dibedakan ya. Kalau beda kalau kita pada jam kerja tentunya pas kita lagi itu tentunya lebih waktunya kerja. Tapi kalau on site di luar jam kerja kadang itu ada pulang kan. Kalau kita perlu lihat nah itu perlu waktu dan ini kayaknya perlu dibedakan, tapi bedanya jangan terlalu jauh lah, jangan 2 kali lipat. Tadi 2 kali lipat ya dengan yang di jam kerja ya.
Kalau saya sih, ya, kalau yang on call sama aja kalau saya. Di Berarti luar on call atau- kalau kita pasang 40.000 setuju dok ya? Ya, setuju aja. On site, On, apa? onsite apa Yang di dokter luar mau jam, onsite yang di di jam luar kerja jam, 80 terus di luar jam kerja 100 dibedakan. iya sebaiknya dibedakan menurut saya. Dokter Anton mana nih dokter Anton? Opcin nggak ada ya? Opcin juga sering datang ya tindakan. Ya kan kerja kadang kalau sekarang ya itu kan datang udah mandi, datang ya pulang mandi lagi 2 kali mandi. Kadang baru nyampe rumah dok ya, Udah tahu sempat tuh. lagi. Iya, kalau masih jam kerja kan kita belum pulang ya. Bisa lihat apa-apa. Ya mungkin karena harga sabun mahal jadi memang beda. Nah, iya. Ya pengaruh juga tuh. Skincare dok, biar kulitnya nggak kering loh, Iya, sering iya. mandi. Wah, Aduh. ini gimana nih Aduh, yang dokter Anton? Aduh, yang lain udah ada ya. Dokter Atau Anton. mungkin gini dok, Oke deh. yang on-site-nya itu 80.000, yang di apa namanya di jam kerjanya. kerja. Kalau di luar jam kerjanya 100.000 Itu di mungkin dokter. 100.000 gimana? Di luar jam kerjanya. Kalau tetap mau ada apa di luar tadi? jam kerja loh ya. Yang jam kerja berapa tadi? Ya, Yang 80.000 80. dok. 40. 80 kalau onsite. 80. 80. Ya, kalau di luar jam kerja 100. Ya, wah, boleh lah 80, 100 ya. Iya. Tapi dokter itu jangan sering-sering di GD. Ya, tergantung. Iya, iya. Dokter Anton gimana? Setuju dok? Jangan-jangan uang sabun ikut saja lah. Terserah. Dokter Anton. Ada. Dokter Anton nggak ada? Ya. Ada. Ada dokter Anton. Opjin yang nggak ada ya? Nggak tahu nih. Opjin sering datang itu. Sama anak yang sering Ada. datang itu. Dokter Santi, dokter Suci kan sering ke ruang resus bayi tuh. Saya lihat sih biasanya. Kadang-kadang. Ada dokter Hutbah kan ya? Gimana dok, dokter Hutbah? Kalau dipanggil ke ruang resus, setuju nggak? Ngikut aja dok. Cukup ya buat ganti sabun ya? Sabun masih murah di sini daripada di Kaltim. Ya berarti fix ya kita. Yang onsite di luar jam kerja Mbak yang 100.000. Di luar jam kerja 100.000, terus yang jam kerja onsite-nya 80.000 Mbak. Rp80.000. Fix ya. Ini buat teman-teman yang nggak hadir, nggak ada protes lagi ya, besok disampaikan ini. Oke. Terus lanjut dulu Mbak, ingat aja kok itu tarifnya insya Allah besok saya. Lanjut ke bawah Mbak, yang visite ruangan. Nah, visite ruangan ini kalau di sini kan masih kelas dok ya. Rencananya kita single tarif, jadi tidak ada perbedaan kelas. Mau visite dimanapun, intinya nanti cuma ada visite ruangan khusus. Jadi misalkan visite ruangan, visite ruang isolasi, visite ICU, visite HCU. Yang beda kan visite peri berbeda kali dok ya, dokter Suci. Saya nggak tahu di visite peri, kayaknya peri itu salah satu ruang khusus kalau nggak salah. Iya. Beda sama ruang anak. Iya.
Iya. Ini sebagai patokan ya, Mbak Sinta tolong stop sebentar. Coba lihat ini ada pelayanan gizi ya. Saya kemarin mohon maaf cukup agak emosi, tapi saya nggak boleh terlalu emosi juga kan mengontrol. Boleh teman-teman semua lihat di sana tarif pelayanan gizi. Saya tidak ada provokasi segala macam. Cuma di sini saya ingin membuka pikiran kita semua. Mereka memasang tarif seperti ini ya. Itu waktu itu saya sempat protes sama Bu Wiwi. Memang di ICU kalian ngapain? Saya bilang orang di ICU 100.000. Saya bilang kan gizinya dari kami anestesi. Saya bilang kita minta berapa kalori segala macam udah kita hitungkan. Kita minta diet apa udah kita inikan maksudnya gitu loh. Mereka ngikutin kita. Termasuk di NICU, saya rasa NICU malah yang ininya dokter anaknya sudah inikan kan, susunya apa gitu segala macam. NICU saya nggak boleh ada visitor gizi. Memang dari dulu saya nggak boleh. Nah ini mereka pasang tarifnya segini ya. Jadi coba lihat mereka tarif terendahnya mereka. Kalau nanti saya yakin mereka nggak akan ngambil tarif terendah kalau kita minta tarifnya single tarif. Pasti. Jadi kalau mereka 35.000 sekarang paling rendah kelas 3, ada kemungkinan mereka ngambil tarif tengah-tengah. Jadi ada kemungkinan dia 50.000 visit gizi semuanya. Tuh, jadi nanti pohon pertimbangan kita untuk menentukan tarif visit dokter umum. Kasihan dokter umumnya kalau lebih rendah dari gizi. Saya sih nggak tega dokter umum lebih rendah dari gizi ya. Udahlah, kadang bisa dimarahin spesialisnya. Tarifnya lebih rendah kan kasihan ya habis itu. Setuju. Itu patokannya maksudnya dari zaman dulu dok kami selalu di bawah gizi dok. Ya makanya ini saya tunjukkan supaya nanti ada pemikiran kita mau pasang tarif berapa untuk dokter umum visitor, untuk para spesialis berapa, karena kalau dia terendahnya 35 kayaknya nggak mungkin mereka nanti pasang tarifnya 35 kalau disamaratakan, tidak ada perbedaan kelas gitu loh. Ya. Karena kemarin sempat ditanya Pak Jumatil kalau nggak salah ini, apa bedanya tarif gizi antar kelas? Jawabannya waktu itu kalau di PIP itu mereka bisa datang berkali-kali kalau keluarganya pengen diskusi gizi. Kalau kami bilang kalau gitu berarti diskriminasi gitu. Berarti yang kelas lain nggak kalian gitu kan gitu. Akhirnya yang nggak tahu pokoknya mereka pasang segini. Nah, baru kita balik ke tarif visit kita. Ada visit dokter umum, ada dokter spesialis, nanti ada ruangannya. Kemarin kita sepakati, saya bilang memang tidak ada kelas, tapi ada ruangan khusus karena di sana ada faktor risiko, ada faktor beban kerja segala macam yang berbeda. Jadi yang ruangan biasa itu berapa, ruangan khusus itu ada ruang isolasi, ruang HCU, ICU. Monggo dokter Suci kalau memang mau memasukkan ruang peri ya. Iya. Serah. Peri atau NICU kan? Iya. NICU kan sama dengan ICU nanti tarifnya toh? Iya dok. Kalau udah ini alatnya udah pada datang semua ini. Ya makanya NICU kan sama dengan ICU. Nah ya, HCU betul. tuh ada di bawahnya kan. Karena kita programnya nanti kalau rumah sakit punya biaya kita membangun HCU dok. Siap, sip. Nah isolasi juga ruang sendiri karena ada faktor biasalah infeksi ruang kan. isolasi itu ya infeksinya besar. Nah cuma saya nggak tahu apakah peri sama ruangan biasa aja seperti ruangan biasa kecuali NICU dan kecuali NICU maksud saya atau gimana? Kalau peri kalau saya berusul kalau peri sama ruang biasa sih nggak apa-apa. Nanti kita tentukan nilai visitnya ya dok, kan mau single tarif kan. Tapi kalau levelnya NICU ya sama ICU sama. Iya makanya itu beda. Ke bawah kayaknya Mbak Sinta. Ke bawah lagi kayaknya ya visitor. Di bawah gizi kalau nggak salah. Mana ya? Dek, kamu tidur gak, Dek? Tidur. Saya lupa kalau nggak salah visitor dokter umum itu berapa ya? 50.000 ya kemarin akhirnya naiknya. Nah ini dia. Nah ini kan
Ada perbedaan, Dok, ya? Nah, di sini kan masih berdasarkan kelas. Yang terendah itu kelas 3 kemarin 50.000 ini udah naik, Dok. Sebelumnya berapa ya kelas 3? 30. 35 atau berapa? 30 atau 35 gitu? 30. 30 ya. Kalau nggak salah naik ini. Ini sudah naik nih. Ini sudah tarif naik ya 50 ini. Kemarin kita range 50 itu dari kelas 3 dengan PIP itu 200 waktu itu. Nggak tahu PIP kenapa 200 ya, perasaan saya minta 150 karena saya bilang nggak boleh ICU dan NICU itu atau PICU itu sama dengan PIP. Mau sehebat apapun PIP tetap tidak intensif saat di ruang intensif care. Ini kita kan single tarif. Jadi kalau di sini ya konsultasi dokter jaga ini kan berarti dokter jaganya nanti datang ya ke ruangan, dianggap uang visit dokter jaga ini 50.000. Untuk dokter umum 50.000 it's okay atau gimana? Kalau kan ada dokter jaga ruangan kan? Bisa visite kan? Kalau yang ini konsultasi ini onsite sama ini kayaknya nggak perlu dibedakan di ruangan sama IGD ya? Harusnya tarifnya sama ya? Apa beda? Sama biar nggak mumet, sama aja. Jadi nggak ada lagi ini konsultasi. Pokoknya kalau konsultasi ya segitu tarifnya gitu maksud saya. Ya setuju. Jadi nggak ada lagi. Jadi di sini cuma ada visite dokter umum dalam kurung dokter jaga karena ada dokter jaga ruangan kan nanti ya. Dokter umum atau dokter jaga terus sama visite spesialis. Cuma ada 2 gitu. Cuma nanti di sini ruangannya mungkin cuma ada ruangan HCU, isolasi, ICU, NICU, PICU. Monggo untuk dokter umum mau berapa kalau pas jaga visite? Ini sih kemarin 50.000 nih. Sama dengan kelas 3 kalau spesialis. Izin, Dok. Sekali lagi nggak membandingkan ya, Dok, tapi lagi-lagi akhirnya menengok yang tadi. Ini kan kita pada akhirnya kan nggak membedakan ya, Dok, setiap kelas ya, Dok ya. Jadi kelas manapun sampai VIP kita sama gitu ya, Dok? Sama. Kalau gizi tadi, Dok? Gizi kalau nanti kesepakatan rumah sakit ketok palu tetap mau nggak mau mereka akan ngikutin. Karena kemarin mereka bilang dokter juga gitu berdasarkan kelas gitu jawabnya. Oh iya. Saya bilang karena saya belum merapatkan sama komite medik. Termasuk yang operasi kan mau kita lubur jadi satu juga, nggak ada berdasarkan kelas lagi. Kalau gitu, Dok, kami nggak kalau kami sendiri harusnya sih Dokter Hanani ya yang bicara, tapi beliau lagi jaga IGD sih, mewakili KUPM Dokter Umum kan. Tapi kalau begitu, Dok, artinya kan nanti kalau visite kita nggak berdasarkan kelas, terus mereka nanti mau nggak mau ngikutin. Kalau bisa intinya, Dok, tetap sih kita maunya di atas mereka, Dok. Intinya gitu sih, Dok. Kalau umpamanya nih saya tetapkan sekarang setuju saya 50 gitu mewakili teman-teman, Dok. Ternyata nanti mereka tidak berdasarkan kelas juga ternyata di atas kita gimana, Dok? Ya itu kemarin saya sempat ngomong, kenapa gizi itu berbeda dengan profesi lain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang profesi loh ya. Gizi kan nggak ada S1 atau profesinya ya, kecuali dokter spesialis gizi itu beda mungkin karena dia spesialis. Mereka kan D3 rata-rata ya. Nah, kan ada yang nurse sama apoteker ya. Nurse sama apoteker itu sekali visit mau ruangan manapun mereka masang harga 25.000 itu sudah naik. Yang terbaru 25.000. Ya. 25.000. Kemarin saya sempat menanyakan ke Bu Wiwi,
kenapa gizi tinggi sekali? Padahal yang profesi aja visit segitu 25.000 gitu, apoteker sama nurse. Kenapa gizi tinggi sekali? Jawabannya waktu itu Bu Asna nggak boleh ngikuti nggak boleh ngatur-ngatur profesi yang lain. Kita urusan profesi masing-masing, gizi, dokter gitu. Perawat gitu, apoteker. Waktu itu saya bilang, oh enggak, saya cuma ngomong aja. Kalau rumah sakit ngambil kebijakan meng-ACC ini ya saya akan, kalau nanti dokter umum mau protes atau mau apa, saya akan mendukung sebagai ketua komite medik karena memang itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Saya bilang gitu. Saya cuma bilang gitu. Karena kalau kita melawan Syahrini kayaknya juga nggak mungkin. Tapi sebagai patokan profesi lain, visitor nurse sama apoteker tuh 25.000. Kecuali gizi itu yang tinggi. Nggak tahu kalau nanti direktur meng-ACC apa enggak ya. Maksudnya ya terserah. Nanti monggo Pak Jumatil ngasih pandangan mungkin sama Pak Direktur. Kalau misalkan gizi mengajukan tarifnya tinggi sekali gitu loh. Kalau misalkan tarif gizi itu tinggi visitenya tapi dilakukan oleh dokter spesialis gizi, saya terima. Ya karena memang di rumah sakit besar itu ada dokter spesialis gizi. Bukan oleh D3 gizi. Beda. Halo dok. Iya, Dokter. nanti maunya berapa nih? 50 apa mau naik berapa? Baru nanti spesialis ngikutin ini. Dok, kalau yang apoteker sama nurse akhirnya minta naik berapa? 25? 25 dok, yang terbaru putusannya mereka. 25. Saya pikir saya beri usul aja sih, maksud saya kalau mereka naik 25 toh mereka juga naiknya nggak banyak loh itu, dari 15 kayaknya. Karena Kecil sebelumnya banget 15 ya. Kasian banget gitu. Saya sebenarnya mereka 30 juga nggak apa-apa sesungguhnya gitu. Maksud saya kalau dokter umum setuju 50, ya gizi harus di bawah itu. Karena alasan dokter Asna betul, yang visita itu bukan dokter gitu. Mereka D3 dan ketika pengalaman saya, ketika saya konsul gitu jawabannya jelas nggak karu-karuan gitu. Jadi saya merasa konsul gizi itu serasa nggak konsul, mending tangani sendiri. Jadi kalau Iya betul mereka dok. Kayak ICU ngitung sendiri akhirnya. ya single tarif, ya mereka harus terima di bawah profesi. Kalau dokter umum 50 ya mereka sekitar 30-40. Itu alasan yang kita berikan kepada direktur bahwa secara profesi mereka itu belum berprofesi benar sebagai gizi klinik. Menurut saya seperti itu dok alasan yang bisa disampaikan ke direktur. Terima kasih. Kalau dokter umum 50.000, terus kalau untuk ruangan spesialis berapa untuk teman-teman spesialis ini? Yang single tarif ya? Yang Iya, single tarif kan ya? Karena Ya itu kita tuh paling rendah 50 itu dok kelas 3, paling tinggi harusnya sih kemarin paling tinggi tuh 150 dok untuk VIP. Itu kayaknya salah deh kemarin. Yang 200 itu untuk intensive care, NICU. Oke. NICU, ICU. Oke, jadi kalau yang untuk intensive care 200 gitu terus dokter umum minta 50 ya kita ambil tengah-tengahnya gimana? 100. Mau 100 kah atau dokter kalau saya sih mending ambil amannya tengah-tengahnya. 100 dok. Dokter Daya setuju ya? 100 mungkin lebih pas ya. 100 dok. Ya berarti nanti Iya. HCU 150 dok ya? Kalau ada ruangannya nih HCU. Nanti kalau kan pasti iya 150 nggak masalah HCU. 150. Ya. Gimana nih dokter spesialis lain? Terinto, Dokter Anton? Ya single tarif ya kata-katanya aja. Itu kan yang dulu 150 kalau salah VIP ya. Ingat saya. Ini yang kalau yang ini udah naik ya. Naik dok. Kalau dulu dok ICU itu 150. Dulu VIP. ICU picu-nicu naik jadi 200. Ya, dulu VIP-nya 150 kalau nggak salah ya. Yang dulu. Dulu 150. Kalau dulu PIP-nya sama dok dengan ICU 150. Oh iya. Cuman kan kita nggak ada lagi membedakan PIP segala macam sama ruangannya. Iya. Jadi kalau single tarif kita ambil kata-katanya aja dari VIP ke itu. Kalau ya tadi usul 100 ya tadi usulannya. Ya. Semua. Oh ya saya setuju aja. Jadi saya mau bilang ini single tarif ya. Sebenarnya waktu rapat dulu kan saya udah usul. Usul itu memang ada aturannya itu. Memang harus tindak. Tapi di aturan itu tindakan yang saya baca, tindakan itu memang tidak bisa dibedakan per kelas. Kalau ya mungkin hampir kemungkinan
kita maknai sama aja sebenarnya dengan visitor memang. Jadi kalau gizi juga bersikeras harus dibiarkan berkelas, itu salah, itu ada aturannya memang. Ya. Dulu kan pernah saya bilang, cuma nggak tahu, nggak di mereka tetap bersikeras bikin per kelas. Akhirnya kita ajukan usulan pertindakan per kelas juga. Akhirnya ya sekarang berarti berubah lagi, revisi semua juga ya. Iya, ya. Ya saya setuju aja ya. Setuju dok ya, 100.000. Ya. Ya. Ya setuju aja. Ya. Dokter Anton. Ya, setuju aja dah. Dokter Satria Ramli ada kayaknya tadi ya. Siapa tahu dokter Satria visit di konsulin kultur nanti atau apa gitu. Kultur. Setuju ya, 100.000 berarti HCU isolasi 150, ICU NICU PICU 200 ya. Nanti saya catat kok Mbak, nanti biar saya sampaikan besok. Terus itu yang di bawah itu berarti kita sepakat dicoret ya, konsultasi spesialis, subspesialis ini yang konsultasi via chat atau apa, telepon atau WA ini sama yang onsite itu kita samakan seperti tarif konsul di IGD. Nggak ada yang di ruangan beda, karena kalau udah konsul berarti kan sebenarnya ada sesuatu ya, ada kegawatan sampai di konsul ulang. Kecuali lapor hasil lab ya. Dok, tanya, kalau konsul itu memang per kali ya, bukan per hari ya? Kalau di tarifnya itu dok ya, saya lihatnya per hari dok. Berapa kali konsul per hari? Karena selama ini yang saya lihat di rincian pasien tuh gila banget, konsul sama visita kok lebih banyak konsul ya gitu, karena per kali itu nggak masuk akal banget loh. Selama ini perdanya luar biasa. Harusnya per hari dok. Ini itu per hari dok saya lihat. Kalau saya lihat lah ya di ICU itu. Enggak, karena saya pernah datang berkali-kali tetap dihitung sekali dok. Enggak dok, kalau pas saya baca rincian di mana itu tuh per kali. Jadi pusing saya itu, kenapa jadi banyak banget nilai konsulnya? Tergantung adminnya dok itu dok. Oh gitu. Bener. Karena saya lihat waktu di ICU ya pernah merinci karena pasien mau ngebayar itu mereka menghitung waktu itu kan penuh konsul saya gitu tetap dihitung per hari kayaknya dok. Jadi karena itu satu hari kan ada sampai banyak itu tetap satu kali kayaknya dihitungnya. Oh ya sudah, berarti itu benar. Yang benar seperti itu. Nggak tahu kalau tiba-tiba ada adminnya error ya per kali ya. Kalau dari dulu per hari dok, berapa kali pun konsul sampai 5 kali pun tetap dihitung 1 kali per hari dok. Berarti mungkin kata Bu Diana itu mungkin adminnya mungkin yang nggak paham dok. Oke. Ya, adminnya baik dengan Bu Suci. Per hari. Karena saya pernah lihat per hari. Iya per Berarti hari ini dok. kita hapus. Oke. Per hari, oke. Ini udah sepakat. Kemudian kemarin itu, ini mungkin kebetulan ada dokter Suci. Karena kemarin itu ada perbedaan tarif resusitasi antara RJP di IGD, RJP di ICU, resusitasi. Ya, resusitasi neonatus oleh dokter anak dan dokter anak subspesialis ya waktu itu. Waktu itu saya diminta pendapat. Saya hanya menjawab berdasarkan kriteria kita melakukan resusitasi ya dok ya, berdasarkan sempat pelatihan EWS segala macam untuk resusitasi. Saya bilang yang namanya udah resusitasi RJP itu tidak ada namanya perbedaan tarif apakah dilakukan oleh saya spesialis anestesi, apakah dilakukan oleh dokter umum, atau dilakukan oleh spesialis, dan tidak ada resusitasi RJP itu dilakukan oleh satu dokter karena saya bilang dia pasti tim ya, tim. Jadi makanya tarifnya itu tarif RJP itu tim, nanti tergantung perhitungannya di tim itu berapa untuk dokter persen untuk dokternya, berapa persen untuk perawatnya. Kemudian di IGD itu ada perbedaan antara RJP tanpa intubasi dengan RJP dengan intubasi, dengan desoshock dan tanpa desoshock ya. Jadi saya kemarin bilang dalam prinsip
resusitasi RJP, tidak ada itu namanya dengan intubasi atau tanpa intubasi, dengan desisok atau tanpa desisok, karena sebenarnya itu rangkaian RJP. Jadi kalau dia memang saatnya diintubasi ya dia harus diintubasi, kalau memang dia harus didesisok ya dia harus didesisok. Jadi tarifnya cuma gini RJP, ya udah. Gitu loh. Kalau kita sepakat sama RJP, nanti cuma ada satu kalimat RJP. Resusitasi jantung paru. Mau dia kemudian keputusannya diintubasi, kan tim ya. Mau nanti keputusannya kemudian harus di desisok, itu kan berdasarkan kondisi pasiennya, sehingga kita cuma sepakat satu single tarif ini. Kalau RJP tarifnya berapa, tinggal nanti persenannya berapa dokter, berapa perawat, terus mau tarif berapa. Karena beda-beda di IGD itu kalau nggak salah ada resusitasi tanpa intubasi. Habis itu ada yang tanpa desisok dengan desisok, kalau nggak salah kalimatnya gitu. Iya, memang di perda itu dok, di perda yang lama itu saya juga bingung, ini intubasi tanpa intubasi, makanya terlalu banyak yang dibedakan gitu. Jadi saya sih setuju RJP gitu kan, RJP itu tarifnya sama, semua antar spesialis oke lah nggak apa-apa. Masalah proporsi tadi yang berapa perawat, berapa dokter untuk resusitasi neonatus itu oke nanti dibicarakan. Tetapi untuk tarif yang saya ajukan itu saya berdasarkan data dari rumah sakit di Kalimantan Timur tipe C juga. Kemudian saya bandingkan dengan rumah sakit tipe C di Malang. Jadi untuk membandingkan ternyata di Kalimantan tuh segini, kemudian di Jawa pun segini gitu. Jadi akhirnya ketemu nilai tadi nominal seperti itu gitu. Karena selama ini kami resusitasi bayi kan tarifnya hanya 40.000 dok, gila banget kan, datang situ malam 40.000. Itu dokter dapat berapa, perawat dapat berapa. Makanya saya usul sebelum perda ini akan kita bahas, direktur waktu itu beliau ACC ya sudah, beliau yang mau ACC kemudian dijadikan tarifnya seperti itu. Tapi ketika perda ini kita revisi dan mau diubah ke suatu tarif yang kata-katanya itu lebih sama antar spesialis RJP resusitasi ya monggo aja. Tinggal kita tentukan tarifnya mau disepakati berapa. Ya kemarin sih kalau nggak salah mana ya di ICU itu kalau nggak salah saya pasang 300 apa 350 ya. Saya nggak tahu di anak berapa dokter pasangnya. Segitu juga ya. Lupa banyak banget. Soalnya ada intubasi tanpa intubasi itu bingung Apa saya 500 kalau saya pasang ya. Saya anggap satu tim itu 5 orang. Ya, kalau resusitasi neonatus memang saya usulnya waktu itu antara 400 sampai 500, saya juga lupa perda peraturan dari SK 500 katanya tinggi banget. direktur jadi berapa saya pun lupa. Masa 500 tinggi banget, saya bilang. Saya kalau di Malang panggilan Kordu, saya bilang dibayar 1.250.000 timnya. 1.250.000 kalau nggak salah, kalau manggil Kordu pasien umum. Mbak Sinta, coba di ICU, Mbak. Di ICU itu ada resusitasi. Kalau memang mau disepakati seperti itu, neonatus segitu mah biasa, Dok. Kalau memang saya bilang saya tidak ingin ICU juga berbeda sama yang lain. Kalau memang dia harus ada RJP, ya RJP. Cuma mungkin nanti beda leadernya aja, saya bilang kan. Mana ya? Sama ini di IGD itu dok, RJP saja dok tarifnya, adminnya begitu. Nggak ada mereka menulis RJP dengan kata Dr. Ahna tadi, dengan intubasi, atau RJP tanpa intubasi gitu nggak ada dok. RJP aja yang mereka tulis tarif selama ini dok. Tapi mereka ngambil tarif yang mana? Karena di tarif perda lama ada gitu, resusitasi tanpa intubasi. Jangan-jangan semuanya ditulis sama dia resusitasi tanpa intubasi. Yang berapa atau ya dok? Semua 75 bukan ya dok? 75 tuh bukannya resusitasi cairan ya? Pasien shock. Oh iya sih resusitasi, iya betul dok. Tapi selama ini sama kayaknya dok. Agak ke bawah lagi. Sebentar Mbak. Di situ ada pemasangan ETT Mbak. Ini IGD kan? Pemasangan.
Oh, itu loh ada penanganan shock itu loh, yang kemarin 75.000 naik 120.000 sekarang. Nomor 23 dok, pemasangan ETT dok. Nah ya, ini kemarin dengan catatan di sini ada pemasangan ETT yang dilakukan oleh dokter umum ya. Kayaknya ini perlu di-delete deh Mbak. Karena nanti ada tarif untuk ETT tanpa penyulit yang bisa dilakukan oleh dokter umum dengan intubasi dengan penyulit sama intubasi tanpa penyulit. Intubasi dengan penyulit pasti akan memanggil anestesi karena dia entah itu butuh obat, entah memang intubasinya sulit sehingga dokter umum nggak bisa melakukan, kita dipanggil. Tarifnya beda, kalau nggak salah ini kecil banget, 120 berapa ya? Nanti coba lihat ke bawah ya, ada itu, kemudian oh nggak ada ya, RJP resusitasi ya. Nah ini loh ada tarif lagi, intubasi tanpa penyulit, intubasi dengan penyulit, tapi ada pemasangan ETT di atas 120.000. Makanya itu kayaknya hapus yang pemasangan ETT yang 120.000. Kemudian ini ya. Mana ya resusitasi? Oh ini ada resusitasi jantung paru. Ini dok, 500.000 dok dipasang. Dokter Suci. Oh itu berarti kemarin nggak segitu ya dok? Tarif perdanya kayaknya nggak segitu ya? Jadi gini, karena kemarin kan sebenarnya IGD suruh bikin, cuman kemarin resusitasi saya sempat ngomong sama Kak Widya juga bingung tarifnya. Akhirnya saya bilang samain aja lah sama ICU. Jadi ada ICU yang saya nggak masang tarif, kita anggap sama. Jadi satu single tarif, namanya resusitasi RJP dimanapun ya segitu. Penanganan shock dimanapun, mau di VK, pasiennya shock, kemudian di ruangan shock segitu ya. Mengikuti tarif IGD, termasuk ini intubasi yang tanpa penyulit yang bisa dilakukan oleh dokter umum, adalah dengan penyulit yang memang harus memanggil dokter spesialisnya untuk melakukan. Itu ada beda tarifnya di bawah. Kalau nggak salah berapa ya? Tadi, nah itu. Kalau disepakati kita sama, kalau disepakati kita sama dengan tarif segini, yang ada kata-kata itu semua di bawah akan dihapuskan, Dokter Suci. Nggak apa-apa. Berarti resusitasi neonatus ikut itu, bukan ikut RJP kan? Ikut tarif yang tadi kan, yang 500 juga kan? Iya, RJP, RJP neonatus ya, sama kan? Iya, maksudnya enggak dok, resusitasi neonatus tetap 500 kan, tarif di atas tadi kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Atau mau ini resusitasi untuk bayi yang ini kan, yang memang nggak ada jantung segala macam, atau dokter ada tarif untuk bayi baru lahir, penanganan bayi baru lahir? Enggak, resusitasi bayi baru lahir yang tarifnya yang single tadi dok, yang 500 itu. Maksud saya kalau jantung paru kan memang kondisi emergensi gitu, kondisi yang kritis. Maksud saya tuh mengusulkan yang pertama tuh resusitasi untuk neonatus aja. Mau bayinya bagus, mau bayinya bagus, tarifnya segitu kan, disepakati single gitu. Oke, proporsinya nanti dibagi bagaimana. Tapi untuk resusitasi jantung paru RJP kayak code blue untuk neonat apa ya sama aja sih. Oh iya, berarti resusitasi yang dimaksud dokter di bayi itu bukan RJP berarti ya, resusitasi bayi baru lahir biasa ya? Iya. Oh iya. Terus ini dok, kemarin saya disuruh menanyakan, karena kalau nggak salah dokter juga pasang tarif intubasi. Nah itu saya ikuti yang mau di rumah ada itu. Dokter terima dengan tarif segitu, artinya kalau dokter yang mengintubasi atau yang dokter santi atau siapapun mengintubasi, tarifnya 250. Kalau dokter umum 150 ya tadi ya. 150 atau dokter merasa itu terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kita bisa diskusi, ada dokter juga apa mau dinaikkan atau gimana. Kalau saya kemarin usulnya kayaknya 300 ya. Saya lupa sih usulnya Peri kayaknya 300, tapi kalau 2,5 pun nggak masalah. Kalau memang mau 300 ya monggo 300. Dokter Rutbah gimana dok? Ada dokter Rutbah nggak sih? Masih? 250 apa 300? Setuju dok, 300. Berarti ini
Ini yang kalimat dokter anestesi ini diganti dokter spesialis aja. Iya, karena kan spesialis Berarti juga bisa. 300. Berarti yang intubasi tanpa penyulit itu dokter umum ya, Dok ya? Iya. Tapi bukan dalam konteks RJP loh ya. Iya, Dok. Kan Berarti kadang-kadang di kita situ bilang ya udah misalkan kalian oh ini harus diintubasi kayaknya ya, kalau kita bilang misalnya intubasi aja intubasi gitu. Tapi kalau dalam konteks kalian habis itu melakukan RJP kemudian dilakukan intubasi dia udah kena tarif 500.000. Iya, Dok. Tuh, Berarti 500.000 Dok, itu lengkap ya, mau dari shock, mau intubasi sesuai algoritma kita RJP. oh iya, Dok. Berarti kan harus ditulis di situ, Dok, dengan jelas biar adminnya tuh bisa lihat maksud saya, Dok. Kalau umpamanya intubasi tanpa penyulit seperti ini kayak dokter spesialis kan yang dengan penyulit, maksudnya bisa nggak, Dok, di situ ditulis dokter umum gitu, Dok? Iya, ditulis aja dokter Biar oleh dokter adminnya umum. jelas, Dokter. Yang tanpa penyulit itu Mbak Sinta nanti diganti dokter umum, ya. Dok, di sini ada tarif kardioversi nggak sih, Dok? Kalau kardioversi harusnya ada rasanya. Di mana ya saya baca? Tapi bukan dari shock. Sewa alat kardioversi itu ada. Jasmine. Ini di bawahnya desi shock itu kayaknya. Tindakan dengan itu desi shock itu 120.000. Itu sebenarnya untuk kardioversi kan? Atau mau langsung ditulis itu kardioversi kali ya? Iya, Dok, setuju, Dok. Kardioversi aja biar nanti yang tukang hitungnya jelas, Dok. Iya, tulis aja tindakan kardioversi kalimatnya. Oke. Kayaknya ini mungkin ini yang perlu kita bahas. Sama satu lagi ada dokter Satria kan ya. Kemarin kayaknya Mbak Dwi bingung masalah kultur itu dokter Satria. Tarif kultur. Apa mau disamakan dengan yang di Banjarmasin katanya seperti itu atau gimana? Kayaknya belum deh Mbak, di bawah Mbak, lab di bawah. Kalau nggak salah di grup itu Mbak Dwi bingung untuk kultur. Nah ini mungkin nanti Dokter Satria bisa diskusi sama orang lab kira-kira untuk sekali kultur menghabiskan ABHP berapa, terus pengen jasa berapa sehingga bisa muncul tarif kulturnya. Atau tetap sama seperti di Banjarmasin, saya kurang ngerti. Kalau memang sama berarti sekitar satu kali kultur 480 apa berapa ya Banjar ya? Soalnya beda antara lab Kesda provinsi sama Ulin tuh beda tarifnya. Kalau nggak salah Ulin malah lebih murah kulturnya. Nah ini malah tinggi sekali, kulturnya malah 600.000. Kemarin katanya masih bingung. Apa disepakatin 600 atau gimana. Kalau ke Banjar kan itu 480 ya kalau nggak salah. Kalau di lab Kesda provinsi. Kayaknya mau bahas itu kemarin. Ada dokter Satria kan ya? Masih ada nggak sih? Dokter Satria ini yang kemarin bingung tarif kultur. Kebetulan sudah punya spesialis mikrobiologi klinik. Karena kemarin sempat dibilang lumayan tinggi sekali 600.000. Dokter Satrianya ada kah?
Dokter Satria. Di pending aja Mbak, nanti mungkin besok mungkin Mbak Dwi sudah ada kesepakatan atau ini dengan Dokter Satria bahas yang kultur. Dok, boleh bahas yang tarif visum nggak, Dok? Visum kita menyamai Doris, mana ya? Lebih tinggi malah yang salah. Visum sudah naik menyamai Doris. Nah, nih. Ini sama dengan Doris. Siap, Dok. Cuman kemarin saya juga bilang, ini hati-hati ya kalau sama dengan Doris, kalau ada yang protes, karena kita dilakukan oleh dokter umum. Saya bilang, kalau di Doris ada spesialis forensik. Katanya kemarin tetap disetting dulu, siapa tahu nanti kedatangan dokter spesialis forensik. Kayaknya nih sama Doris kalau nggak salah, 75 sama 350, sesuai dengan Doris. Saya rasa yang untuk kita bahas antar tim dokter ya, tarif yang itu. Yang belum ini masalah tindakan operatif kayaknya, ada dokter Rinto sama dokter Anton kan, harusnya sih ada spesialis obgyn juga ya. Di sini kan ada dokter Rutbah juga. Tapi sudah dibicarakan juga kayaknya sama tim kamar operasi. Tinggal nggak tahu dokter Rinto sudah selesai belum dok ya rinciannya yang dibuat sama tim Oka ya dok ya? Ya itu saya mau tanya. Nah saya mau udah lihat tadi, mau tanya tadi ada di ini ada sirkumsisi tadi dengan fimosis itu tadi dimasukin. Dokter Rinto suaranya nggak kedengeran. Sorry. Halo? Iya dok. Tadi saya lihat ada apa ya? Ada tindakan sirkumsisi tadi, maksudnya di IGD ya tadi. Sirkumsisi pada fimosis. Tadi yang ada dengan yang di resusitasi terus. Nah ini iya maksudnya ini tindakan pada IGD ya ini. Ini nomor 16 di bawah. Udah lewat nomor 16. Nomor 16 tadi. Ke atas berarti. Ya itu sirkumsisi dan fimosis kan ini prosedur medis kalau darurat. Nah itu sirkumsisi pada fimosis. Ini maksudnya tindakan di IGD. Ini kayaknya karena dulu dok kadang-kadang di sirkumsisi sama perawat IGD dok di IGD dulu ya. Iya itu kan saya sudah revisi ya. Kalau sirkumsisi, kalau fimosis kan biasa pada anak-anak nih. Anak-anak kalau fimosis ya. Dan mungkin kita kerjakan lokal nih ya. Ini harus di kamar operasi dengan pembiusan. Oh, berarti ini di delete dok ya, dihapus aja. Iya kayaknya ini saya sudah koreksi kemarin yang ini sudah saya delete kayaknya. Ada juga ya, iya. Kenapa ini di apa? Ini kayaknya daftar ini yang belum saya revisi kayaknya. Yang ada tindakan bedah yang mestinya kita kerjakan dengan pembiusan, nggak bisa kita kerjakan di IGD. Ini kayaknya masih yang sebelum saya revisi ini. Tahu ya. Dan sudah ada sebenarnya kemarin saya. Iya. Ada berapa itu saya lihat. Ini salah berarti satu ini bisa. Kemudian berarti dok termasuk itu dok amputasi flap satu jari. Kalau amputasi ya memang tergantung ininya sih. Kalau cuma sudah traumatik amputasi tinggal ya apa namanya tinggal sedikit ya bisa. Tapi kalau memang flap, kalau dibawa maksudnya flap, memang sebaiknya di pembiusan, kamar operasi, walaupun satu jari. Iya. Berarti di delete juga ya? Iya.
Kalau WSD itu tadi ya WSD, maksudnya yang dikerjakan dokter umum ya. Tadi di Iya dok, bawah. kayaknya mungkin Ya, bisa. ini kan tarif lama ya. Dulu soalnya sering dokter umum mengerjakan WSD di IGD. Iya, yang itu aja kayaknya yang rekonstruksi dan amputasi. Untuk Itu OKA sudah siap dok timnya yang tarif berdasarkan ABHP-nya udah habis berapa ininya berapa dok biar bisa kecil sedang besar. Saya mau tanya, ini yang tarif ini sudah dengan jasa sarana ya? Iya dok. Tarif aja, tarif tindakan jasa tindakan Enggak, aja. tarif semuanya. Semuanya. Iya, Yang makanya ini, kemarin yang tarif ini, kan? makanya kemarin kan kita rencananya gini dok, kalau memang misalkan di OKA udah ketemu ABHP kita selama ini operasi kecil terbesar, maksudnya kecil yang paling besar biayanya berapa, sedang paling besar biayanya berapa, besar paling besar biayanya berapa, khusus paling besar biayanya berapa. Nanti kan ketahuan dok, misalnya di sini, terus kita mau jasa berapa, manajemen berapa, kan jasa untuk operator dan tim OK-nya, anestesi dan tim OK-nya, sama untuk manajemen berapa, tinggal ditambahkan nanti muncul angkanya. Saya bilang sama Pak Bas, kalau mau bagi persen gampang, tinggal dibalik aja, tapi persennya akan ketemu sesuai yang kita ini kan. Cuma ada data. Jangan sampai kita matok harga misalkan kecil sekian, ternyata pas dihitung-hitung ABHP-nya hampir separuh dari tarif yang dipasang, maka otomatis jasanya sama manajemen nanti dapatnya jatuh-jatuhnya ke timnya kecil sekali. Sama ini kan nggak jelas ABHP-nya berapa habisnya gitu. Nggak bisa patokan langsung berapa persen, tapi dari nilai itu kita bisa tahu berapa persennya nanti pembagiannya. Kalau anestesi kan sekarang pakai box dok, pakai paket JA sama spinal. Jadi kalau untuk pasien umum kita nggak masalah, udah nggak mengotak-atik punya OKA, paling kita cuma pakai yang bagian ABHP Doka adalah handscoon yang biasa non steril, terus masker segala macam itu, sama mungkin ikut betadin sama alkohol. Kalau yang obat-obatnya sudah dirinci di farmasi, jadi kalau pasien umum mereka habis kita rinci mereka bayar sendiri langsung ke farmasi dok, nggak include lagi di tarif operasi kalau pasien umum, termasuk oksigen sama gas bius itu kita hitungkan. Jadi di rinciannya sudah ada oksigen berapa liter kira-kira habisnya selama operasinya. Terus gas biusnya berapa. Di mesin yang baru sudah muncul kalau selesai berapa mili habisnya Cefovaisonya. Jadi bisa dihitung. Mereka bayar langsung, nggak dihitung dalam tarif ABHP OK. Tinggal itu aja, semua yang dipakai di OK aja. Untuk anestesi sudah keluar kecuali include betadin, alkohol, sama masker, handscoon, segala macam aja. Iya, berarti ini belum ada sepakatan kan presentasi jasa dengan apa? Belum dok, belum. Baru kita ini ya. Iya. Ya. Cuma nanti muncul di tarif di Perda itu cuma per ini kan, per tindakan ya. Iya, pertindakan. Pertindakan kecil sedang besar. Atau Nah satu aja itu. ini yang bermasalah karena tidak ada spesialis objin, jadi objin juga ada itu persalinan. Nah ini kan masih kelas. Tadinya saya berharap ada dokter Rudi sama dokter Daniel, tapi nanti biar mereka kita tanya mau pasang berapa karena cuma ada single tarif. Iya, kalau kita sih kemarin sudah coba ini kan, rinci itu tindakan-tindakan yang misalnya operasi kecil ya, operasi kecil yang sering ya, kita coba rinci berapa, kemudian sedang berapa yang sering, ya. Ya, cuma kita belum ambil ini ya. Mungkin kemudian mau ambil rata-rata aja dari situ. Rata-rata berapa untuk BAP-nya. Ya itu, mungkin baru kita ajukan ke ini, ke tim mungkin untuk kira-kira untuk menentukan presentasinya. Kan itu ya. Iya, Dok. Kan untuk tarif ini untuk jasa sarana tidak per item tindakan kan, tapi per tindakan aja tuh.
Ya, pertindakan dianggap. Secara umum, ya. Kalau ternyata Ya, lebih saya kecil belum. dari yang kita itu ya untung rumah sakit, Dok. Ya. Iya, kalau nggak salah dulu kan 70-30 ya, 70% itu, yang 30% jasa sarana kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Kita bisa bikin gitu, Dok, nanti ya BHP sekian, terus kita misalnya ya BHP-nya hitungannya nanti habisnya 2 juta. Terus misalkan kita anggaplah jasa tim semuanya 1 juta, 3 juta kan, Dok. Anggaplah untuk manajemen misalkan di sana ada 500.000 di total kan, berarti berapa tuh? 3,5 juta. Misalkan kecil, Dok, ya 3,5 juta. Nanti 3,5 juta itu ngitung persennya ya balik lagi 2 juta itu berapa persen, persen dapatnya tetap segitu sehingga kita tidak bikin rugi dengan ABHP seperti Iya. itu. Iya, sudah ini, cuma saya belum itu apa namanya, belum sudah ada datanya sih. Ya kemarin katanya Masku sudah minta sama ini Teguh sama segala macam data OK. Kemarin yang dikasih Pak Jumatil yang di grup saya share itu, Dok, saya lihat itu ternyata bukan tarif di operasi, tapi tarif selama dia perawatan pasien yang operasi. Ya itu contoh-contoh aja kan. Nah, kan kita cuma bicara nanti tarif operasi. Jadi kalau ada pasien nanya, misalnya saya harus sesar, dia nanya berapa sih tarif operasi sesar, admin kasir bisa bilang sekali operasi sesar, misalkan sesar masuk besar berarti sekian juta, operasinya aja di luar yang lain-lainnya, artinya di luar obat, ruangan segala macam. Jadi pasien punya bayangan operasinya aja sekian. Seperti itu harapannya kayak gitu, Dok, nanti. Jadi terus gimana ini? Soalnya kemarin kan usulannya kita itu yang usulan per kelas itu. Kalau dari bedah ya, usulannya per kelas. Karena dulu kan saya mau bikin, saya tadinya bilang ini mestinya single tarif, tapi kata waktu itu Pak Matoni bahwa tetap dibikin per kelas, makanya saya bikin per kelas. Gitu. Nah ini kalau single tarif, berarti gimana? Mungkin minta masukan dari yang lain. Kita mau ambil rata-ratanya aja atau gimana? Nanti mungkin bisa Dok, dokter sebagai kepala IBS bisa tim rapat dulu, Dok, sama tim IBS. Nanti bisa ngundang kami anestesi, Dok. Mungkin bisa nunggu untuk itu. Besok sih rapatnya siang kayaknya. Apanya? Besok sih rapat tim perdanya siang. Kalau dokter mau ngomong dulu sama tim di OK bisa. Setahu saya Masku sempat ngomong dia sudah mengumpulkan data, Dok, itu. Iya sudah. Masku sama saya. Kita tinggal mengolah itunya nanti. Cuma kalau kalian rapat itu besok ya dari tim ya? Iya, rapat tim perdanya besok, Dok. Cuma kalau kita mau rapat kayaknya bisa di grup, Dok, bisa di grup. Apanya? Di grup PA. Maksudnya kalau ya, kalian berarti maksudnya rapatnya besok itu sudah harus dimasukkan yang hasil kita, keputusan kita atau enggak, Dok, cuman kalau bisa sih sudah ada kesepakatan biar cepat selesai, biar dibawa ke direktur untuk ini. Tapi kalau memang belum ada, bisa. Kalau dokter mau diskusi malam ini di grup OK ya monggo. Ya nanti. Kayaknya sudah ada gambaran itu dari Mas Gus sama Pak Suryadi berapa untuk rata-rata menghabiskan operasi biayanya. Nanti paling tinggal diskusi itu, Dok, untuk timnya. Kira-kira mau minta jasa berapa. Baru tinggal dibalikan sama Pak Bas persentasenya. Kemarin Pak Bas, ya kamu bisa kayak gitu dibalikan. Jadi tidak ada yang dirugikan baik pihak rumah sakit untuk ABHP, manajemen maupun para pekerjanya yang di kamar operasi. Iya. Saya cobain, cuma maksudnya kalau untuk besok kayaknya nggak sempat. Mungkin kita minta waktu ya minggu depan mungkin untuk ini ya.
Ya. Berarti kita cukup ya pembahasannya untuk yang komite medik tarif ini. Tinggal untuk kamar operasi mungkin nanti bisa menyusul. Ini sudah agak siang, hampir jam 3. Maaf, bolehkah? Dokter Iya, Asma. kenapa, Ada Dok? yang ini. Dok. Itu yang di UGD, yang pemasangan infus intraoseus itu. Intraoseus dengan pemasangan infus neonatus. Saya lihat kok sama dengan pemasangan infus intravena itu. Mungkin Bu Suci belum lihat mungkin. Iya, saya belum lihat, lagi jam konsul. Iya dok, kemarin kayaknya saya usulin deh dok untuk naik karena Itu ada tarifnya di tarif yang diajukan Bu Suci juga ada. Nanti tinggal kayaknya ada. disamakan. Nggih. Iya, nanti tinggal disamakan, kita ambil satu tarif aja. Di Perina kayaknya ada Mbak Diana. Iya ada. Oh, Jadi mungkin pakai tarif yang Perina. Iya, nanti dicek. Nah. Untuk rapat yang ini sudah ya, sudah dapat kesepakatan, besok insya Allah disampaikan ke tim Perda. Kemudian untuk ini karena hampir jam 3, kita untuk persiapan pemilihan pengurus baru komite medik. Mengingat masa jabatan saya harusnya berakhir bulan Agustus 2021 ini, maka kita akan ada pemilihan. Nah, kalau kemarin perasaan ada syaratnya Mbak Sintaya dulu, minimal baik dokter yang PNS ataupun yang kontrak itu berhak mempunyai hak yang sama untuk bisa menduduki jabatan sebagai ketua komite medik. Cuman kalau yang kontrak, kalau nggak salah di peraturan itu waktu itu kesepakatan kita minimal dia 2 tahun kontrak di rumah sakit untuk bisa jadi calon. Jadi calonnya bisa dokter umum, bisa dokter spesialis, bisa dokter gigi. Karena musim pandemi gini ya, kita tidak mungkin kumpul semua kayak dulu, pemungutan suara segala macam. Termasuk mungkin laporan pertanggungjawaban saya pun mungkin akan via Zoom nanti untuk serah terima jabatan dengan ketua komite medik yang baru. Jadi mungkin langsung aja ya Mbak Sinta, biar kita cepat. Kalau saya sih usulnya, paling nggak kan seperti dulu, kita dapat 3 nama teratas dulu, untuk nanti kita vote siapa yang terpilih jadi ketua, wakil ketua, dan ketua dan wakil ketua. Kalau kemarin rasanya ketuanya yang suara terbanyak, yang suara nomor 2-nya otomatis jadi wakil ketua ya, kemarin seperti itu. Jadi nanti ada 3 nama masuk terbanyak. Kalau agak sulit, ini kan ada 30, berapa kita ya? 35 ya Mbak Sinta ya, totalnya semuanya ya? Dokter, komite medik. Berarti untuk bisa sah nanti saat pemilihan minimal 50% plus 1. Berarti minimal baru sah nanti keputusannya itu kalau ada berarti sekitar 35, 18 orang yang untuk pemilihannya. Jadi nama yang 3 orang ini didapatkan pertama, saya minta kepada teman-teman nanti di-share aja di grup. Tapi ini usulan kalau memang yang lain punya ini ya. Kalau saya sih praktisnya aja, kalau bisa masing-masing dokter boleh mengajukan 2 nama di WA Japri ke Mbak Sinta. Nanti Mbak Sinta nyatat 3 nama terbanyak yang diajukan, itulah yang akan kita usung untuk calon ketua komite medik yang akan nanti di-vote oleh semua anggota tim komite medik. Itu kalau saran saya. Jadi masing-masing bisa menjapri Mbak Sinta, atau Mbak Sinta bisa mengingatkan dokternya masing-masing mau mengajukan 2 nama siapa ya. 3 nama teratas paling banyak, itulah calon yang akan dipilih. Tinggal vote nanti siapa. Cuman kalau ada usul yang lain, teman-teman monggo silahkan. Atau mungkin ada yang bersedia, saya aja jadi ketua komite medik yang berikutnya. Alhamdulillah, tidak ada pemilihan kita. Ya Mbak, 35 ya Mbak kalau nggak salah ya? Gimana, apakah teman-teman setuju kalau misalkan seperti itu?
Nanti jangan lupa serahkan 2 nama ke Mbak Sinta, biar didata 3 nama teratas. Minta tolong dokter Teddy, kan yang ada mewakili dokter gigi ya, minta tolong dokter Teddy untuk menyampaikan kepada dokter gigi yang lain, karena dokter gigi juga punya hak suara, kemudian juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua komite medik, masih boleh. 37 berarti. Kalau 37 berarti 19 minimal. Pas pemungutan suaranya minimal ada 19 orang yang hadir. Bagaimana pendapatnya para teman-teman yang hadir di sini? Apa setuju seperti itu atau kita mau cara lama, kumpul-kumpul gitu berapa kali? Menurut saya seperti itu aja, Dok. Jadi ngirim nama ke Mbak Sinta aja. Nanti saya milih nama Dokter Asna lagi aja 2 kali. Saya mengundurkan diri. Saya mau berakhir. Kalau bisa milihnya jangan yang ini, yang punya sito-sito. Kasihan pas rapat ditinggal, sama kalau ada perwakilan rapat dengan tim manajemen itu kasih. Kadang kita komite medik tidak ada yang hadir. Jadi kita ketinggalan info-info. Kalau selama saya menjabat aja saya sering nggak hadir, ketinggalan rapat-rapat yang dengan manajemen, nggak tahu beritanya apa gitu, nggak ngerti. Karena lagi ada sito atau lagi ada di operasi, nggak bisa ditinggal atau mungkin ICU jelek. Dokter gigi jarang ini, Dok. Dokter gigi diusulin dong jadi ketua. Nanti kalau ada yang mengusulkan dokter Teddy misalkan, tiba-tiba ada banyak yang mengusulkan dokter Teddy, ya dokter Teddy akan bisa usung sebagai calon. Wadah kompor ya tadi ya. Siap. Kalau saya malah mau mengusulkan dokter Satria ini. Kalau saya sih ya memang di aturan Permenkes ya, di ketua komite medik memang ada beberapa hal yang tidak jelas juga yang kesulitan ya. Nah, memang ada beberapa kesepakatan yang dulu pernah kita sepakati kan ya. Jadi ya benar, semua anggota tim medis ya berhak memilih dan dan punya hak dipilih juga. Jadi benar ya, dokter umum bisa, dokter gigi bisa. Ada mandi ya, iya, spesialis. Kemudian kalau untuk ini, jadi biarpun sudah menjabat ya 1 kali masih bisa sebenarnya dipilih. Kecuali 2 kali, kayak saya kemarin kan nggak bisa lagi kalau saya karena sudah 2 kali. Dokter Sapira kan kemarin belum selesai dok ya jabatannya. Iya, makanya saya bilang yang seperti dokter Sapira kan sebenarnya masih bisa juga karena dia kemarin belum selesai masa jabatannya. Ya, dokter Asna juga masih bisa sebenarnya baru 1 kali. Jangan dok kalau saya dok. Cuma ya itu secara aturan ya. Cuma kalau secara kalau dari saya sih sebaiknya memang ya ini dari pribadi saya ya. Jadi memang kalau bisa dokter yang sudah senior ya. Ini ya minimal 2 tahun lah. Biarpun kontrak bisa juga ya. Senior dan yang kira-kira punya waktu lah banyak untuk komite medik memang ya gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dok, setuju ya dok kalau misalkan masing-masing mengajukan 2 nama dok ya? Ya, setuju aja. Ya. Nah, nanti dikirim ke Mbak Sinta. Ya, kalau disetujui seperti itu nanti Mbak Sinta kalau ada dokternya yang belum ngirim nama ke Mbak Sinta, dijapri aja Mbak, diingatkan minta 2 nama dokter yang bisa dicalonkan gitu. Baru nanti Mbak Sinta menampilkan hitungannya 3 nama teratas yang paling banyak ini untuk kita pilih. Pemilihannya nanti pas 3 aja. Sepakat ya? Kalau sepakat saya akhiri rapatnya sore ini. Tadi kebetulan suaranya hilang. Kapan ya dok terakhir kita pengumpulan biar saya sampaikan ke teman-teman yang nggak hadir dok? Pengumpulan 2 nama itu dok?
Kalau bisa sih akhir Juni sudah. Jadi Juli kita sudah pemilihan awal Juli. Karena masa jabatan saya kalau nggak salah awal Agustus ya Mbak Sinta ya. Baik, Ada pertanggungjawaban, kemudian ada serah terima jabatan nanti. Iya, kita sepakati aja ya. Akhir Juni sudah masuk semua namanya. Jadi Juli kita pemilihan. Ya, masukkan ke Mbak Sinta ya. Oke, ke Mbak Sinta, Dok. Oke, sepakat ya. Kalau sepakat kita ketok palu ini. Udah sepakat semua. Tidak ada yang usul lagi. Oke, karena sudah hampir jam 3 untuk acara rapat Komdik kita hari ini saya akhiri. Semoga rapat ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. siang Dok. Terima kasih Dok. Boleh live ya. Mohon Terima izin kasih, Dok. live. Ya. Yo, makasih.